Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Hari ini sesuai dengan janji aku yang kemarin yang di video hukum agraria, di sini aku bakal bahas mengenai hak atas tanah berdasarkan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Tapi saat di video ini aku bakal fokus ngebahas tentang hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai. Dan jadi untuk kalian yang penasaran, make sure untuk kamu tetap nonton video ini dari awal sampai akhir supaya kita sama-sama tahu dan wawasan kita bertambah. Lalu kita sama-sama tahu ya tentang peranan tanah bagi umat manusia itu sangat penting. Itu diuraikan tanah ini memegang peranan yang sangat penting di kehidupan manusia sehingga terdapat ketentuan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tanah. Termasuk juga tentang aturan hak-hak atas tanah. Berdasarkan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, hak-hak atas tanah terbagi atas hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, serta hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut yang akan ditetapkan dengan undang-undang dan hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. Tapi dalam video ini aku bakal fokus bahas mengenai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai saja ya teman-teman. Yang pertama adalah mengenai hak milik. Hak milik ini merupakan hak terkuat dan atas suatu tanah dalam artian bahwasanya hak milik ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, hak milik ini memiliki definisi sebagai hak turun-temurun yang terkuat, terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria. Perlu kita ketahui bahwa isi pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria adalah bahwa hak milik itu memiliki fungsi sosial. Nah, itu isi dari pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, hak milik ini sebagai suatu hak yang tentunya memiliki fungsi lain, yakni sebagai fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi dari hak milik ini dapat dilihat dari diperbolehkannya hak milik sebagai jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan sebagaimana yang diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa hak milik dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan. Nah, dengan diperbolehkannya hak milik ini sebagai jaminan hutang, maka semakin memperjelas bahwasanya tanah sebagai benda tidak bergerak ini memiliki nilai ekonomi sehingga sudah sepantasnya jika ada pembatasan-pembatasan terhadap kepemilikannya. Terdapat batasan-batasan yang diatur di dalam pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria bahwasanya yang dapat memiliki hak milik adalah warga negara Indonesia dan juga badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dan memenuhi syarat-syarat yang dapat mempunyai hak milik. Itu yang menjadi subjek dari hak milik, teman-teman. Yang kedua adalah hak guna usaha. Hak guna usaha ini sendiri sebenarnya diatur di dalam pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria, tapi teman-teman nanti bisa baca sendiri ya isi pasalnya seperti apa karena terlalu panjang jika dibacakan. Sebenarnya dapat diambil kesimpulan bahwasanya hak guna usaha ini diberikan untuk tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar. Hak guna usaha ini adalah hak khusus yang diadakan dengan tujuan kepentingan ekonomi, seperti untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya, guna mengusahakan pertanian, perikanan, dan peternakan. Nah, hak guna usaha ini dapat pula dialihkan kepada pihak lain dan dapat dibebani hak tanggungan. Hak guna usaha tidak dapat diberikan kepada warga negara asing. Nah, hak guna usaha ini untuk badan-badan yang bermodal asing yang dapat diberikan, tapi dengan pembatasan yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu berlaku untuk sementara waktu dan dengan jangka waktu paling lama 20 tahun, teman-teman. Sebenarnya jika kita teliti, terdapat perbedaan antara hak milik dan hak guna usaha, yang mana hak milik ini bersifat permanen, sedangkan hak guna usaha ini bersifat sementara. Mengenai jangka waktu dari hak guna usaha diatur di dalam pasal 29 Undang-Undang Pokok Agraria.
Berdasarkan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, yang dapat mempunyai hak guna usaha adalah warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Dan perlu kita ketahui juga bahwasannya hak guna usaha ini dapat juga dijadikan jaminan hutang, yakni dengan membebaninya dengan hak tanggungan. Hal ini sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Pokok Agraria. Dan yang ketiga adalah hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas sebidang tanah, dan tanah tersebut bukan kepunyaan dari pemilik bangunan. Bisa jadi tanah tersebut berupa tanah yang dikuasai langsung oleh negara serta tanah yang dikuasai langsung oleh perseorangan atau badan hukum. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya jangka waktu kepemilikan dari hak guna bangunan ini paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun, teman-teman. Berdasarkan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria, bahwasanya hak guna bangunan ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dengan dapat dialihkannya hak guna bangunan tersebut sesuai dengan ketentuan tersebut, hak guna bangunan ini dapat juga dijadikan sebagai jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Pokok Agraria, bahwasanya hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan. Dan berdasarkan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, yang dapat memiliki hak guna bangunan adalah setiap warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan berkedudukan di Indonesia. Nah, itu yang penjelasan yang berkaitan dengan hak guna bangunan. Yang terakhir adalah hak pakai. Fungsi dari hasil suatu tanah disebut juga dengan hak pakai. Hak pakai ini sendiri diatur di dalam pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria yang menjelaskan mengenai definisi dari hak pakai, dan teman-teman nanti bisa baca. Nah, sebenarnya dapat kita ambil kesimpulan antara hak-hak yang udah aku jelasin tadi, bahwasanya perbedaannya hak pakai ini tidak dimuat jangka waktunya di dalam undang-undang, teman-teman. Jadi jangka waktu tersebut diserahkan kepada para pihak dan juga dapat didasarkan pada keperluan atas penggunaan hak pakai tersebut. Jadi mengenai tadi hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan itu kan diatur jangka waktunya secara eksplisit dalam aturan dalam undang-undang. Sedangkan hak pakai ini terserah dari kesepakatan para pihak dan peruntukan dari hak pakai tersebut, teman-teman. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya hak pakai ini sebagai suatu hak yang dapat juga dialihkan dari pihak yang satu ke pihak lainnya. Diperkenankannya hak pakai untuk dialihkan disebabkan oleh sifat dari hak pakai tersebut merupakan hak yang melekat kepada subjek hak atas tanah yang namanya telah didaftarkan sebagai pemegang hak atas pakai. Intinya yang harus diperhatikan jika hendak mengalihkan hak pakai kepada pihak lain adalah adanya persetujuan dari pemegang hak milik atas tanah tersebut. Teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai hak atas tanah. Jadi terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe jika menurut kalian penting untuk diketahui oleh teman kalian. Ya jangan lupa di share juga. Dan thank you dan see you on my next video. Bye bye.